Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, seperti yang kita ketahui, Institut Teknologi 10 November sudah mulai melakukan perkuliahan secara luring atau di luar jaringan. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan yang kami temui, di antaranya keluhan mahasiswa mengenai kecurangan presensi atau daftar hadir mahasiswa saat melakukan perkuliahan, yang seharusnya tidak hadir, tetapi bisa tetap terverifikasi hadir dikarenakan kode referral yang dibagikan. Selain itu, pengecekan kondisi kesehatan mahasiswa yang masih diisi secara manual sehingga kurang efektif dan akurat dalam pengecekan kondisi kesehatan mahasiswa tersebut. Hal yang melatar belakangi kami selain kedua permasalahan tersebut ialah kasus COVID-19 di Surabaya yang terhitung pada tanggal 4 November tahun 2022 jam 3 sore. Terdapat 132.000 kasus orang sembuh, 136.000 lebih kasus positif, dan 3.017 kasus meninggal. Sehingga harus ada suatu alat yang dapat melakukan pengecekan suhu secara otomatis, agar kegiatan pembelajaran berlangsung secara lancar. Selain itu, alat tersebut juga dapat membantu Bapak dan Ibu dosen dalam menghindari kecurangan daftar hadir mahasiswa. Maka dari itu, kami dari tim Kader dengan Ketua Wiji Dharma Aditya dan anggota 1 Willy Wahendras dan saya sendiri, anggota 2 Zalfus Kasum, menginovasikan sebuah implementasi thermal imaging and face recognizing untuk sistem presensi dalam smart classroom penunjang perkuliahan luring di ITS berbasis IoT. Nah, kelemahan yang kami temui yaitu terjadinya cheating terhadap proses absensi dalam pembelajaran dan juga fasilitas yang kurang memadai, yaitu tidak adanya pengukuran suhu secara langsung kepada mahasiswa yang akan memasuki kelas. Adapun tujuan dan manfaatnya, alat ini telah dilengkapi dengan dua key fitur. Yang pertama, yaitu face recognizing, di mana alat akan mendeteksi wajah mahasiswa sesuai dengan database yang sudah ada. Kemudian, mahasiswa akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu thermal imaging, di mana kemampuan alat untuk mengukur suhu tubuh mahasiswa yang akan memasuki kelas, dengan memasukkan batas suhu maksimal yang telah diperbolehkan. Juga terdapat lampu hijau yang akan menyala ketika wajah mahasiswa dan suhu mahasiswa telah sesuai dengan database dan suhu yang telah ditentukan, sedangkan lampu merah akan menyala apabila wajah dan suhu mahasiswa tidak sesuai dengan database dan suhu yang telah ditentukan. Kemudian untuk diagram alirnya, yang pertama yaitu kita menyimpan data mahasiswa di database, kemudian sensor kamera akan mendeteksi wajah. Setelah itu, mengcompare wajah yang telah dideteksi dengan database yang sudah ada. Dan jika tidak sesuai, maka akan muncul message not listed. Jika sesuai, maka sistem akan melanjutkan dengan mengukur suhu tubuh mahasiswa. Kemudian jika temperatur mahasiswa tidak sesuai, yaitu di atas 37 derajat, maka akan muncul message unable to upload data. Dan mahasiswa tidak diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Dan jika temperatur mahasiswa telah sesuai dengan batas suhu yang telah ditentukan, maka presensi yang ada di MyITS akan secara otomatis menandakan mahasiswa telah hadir dalam kelas dan proses sistem telah berakhir. Oke, baiklah. Di sini merupakan desain dari alat yang kami inovasikan, yang dimana menggunakan komponen utama, yaitu yang pertama ada Raspberry Pi sebagai microcontroller, dan juga face recognizing, yang dimana di sini kita menggunakan sensor kamera, serta thermal imaging, kita menggunakan sensor suhu, dan yang pastinya sistem kami berbasis Internet of Things. Berikut merupakan detail desain pada alat inovasi kami. Yang pertama ada lampu indikator sebagai indikasi bahwa sistem di dalam alat inovasi kami berfungsi. Dan juga ada sensor suhu yang dimana sensor suhu yang kami gunakan yaitu MLX 90614 dan ada juga LCD TFT sebagai data presentation, dan yang terakhir yaitu sensor OF7670 sebagai sensor kamera. Kesimpulan yang telah kami rangkum dari alat inovasi kami yaitu thermal imaging dan face recognizing adalah sebuah solusi pada kondisi sekarang
yang dimana penyebaran laju virus masih tinggi dan diharapkan akan membantu baik mahasiswa maupun dosen dalam pelaksanaan pembelajaran full offline. Di atas pohon ada beruang, sangat besar berubah kumbang. Kita akan terus berjuang sampai kita jadi pemenang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.